Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan Pak Eko dan Bu Muti di pembelajaran matematika hari ini. Kemarin kita sudah berlatih memecahkan permasalahan kaitannya dengan bilangan bulat yang melibatkan alat ukur atau alat pengukur suhu, dan sudah mencoba menyelesaikan bagaimana perbedaan suhu di dua tempat, semua permasalahan atau soal-soal yang berhubungan dengan suhu ya teman-teman. Nah, kali ini, pada hari ini masih tentang bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan coba mengulas beberapa contoh soal yang berkaitan dengan permasalahan sehari-hari, kaitannya dengan menentukan posisi sebuah benda atau lebih ya. Nah, minggu lalu kan sudah Pak Eko bahas bagaimana menentukan posisi berdasarkan satu titik acuan ya, yang bisa kita samakan dengan seperti halnya garis bilangan. Nah, teman-teman mudah-mudahan bisa mengikuti pembahasan soal kali ini ya. Jadi teman-teman juga bisa ikut menghitung dan mempelajari. Semoga teman-teman juga bisa lebih mudah memahami materi kita hari ini. Mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semuanya, kita mulai dengan membahas soal yang pertama, yaitu soal sederhana yang berkaitan dengan penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan penentuan posisi sebuah benda terhadap satu titik acuan. Mari kita lihat bersama teman-teman. Kita lihat nomor 1. Pada pengamatan pertama, seekor burung bangau terbang pada ketinggian 176 meter. Setelah beberapa saat, burung bangau sudah berada 349 meter lebih tinggi dari pengamatan pertama. Pada ketinggian berapakah posisi burung bangau terakhir? Nah, anak-anakku semuanya, ini adalah soal cerita. Maka cara menjawabnya pun kita sudah pernah belajar ya sebelumnya. Maka kebiasaan yang harus kita lakukan ketika menjawab soal cerita adalah dengan menuliskan mana yang diketahui, mana yang ditanyakan, kemudian cara jawabnya bagaimana. Dan yang paling penting, kalian semuanya harus membaca kalimat soal tersebut dengan seksama dan memahami maksud dari soal tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa langsung menuliskan yang pertama diketahui. Posisi pertama burung bangau yaitu pada ketinggian 176 meter. Lalu, posisi yang terakhir terpantau 349 meter lebih tinggi dari posisi pertama. Karena sudah tidak ada lagi yang diketahui, maka kita langsung ke kalimat pertanyaan. Yang mana? Yaitu ketinggian burung bangau yang terakhir. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana cara menjawabnya. Ketinggian burung bangau terakhir, dia ada perubahan lebih tinggi dari posisi pertama, gitu ya. Sehingga kita bisa buat kalimat matematikanya. Posisi terakhir sama dengan posisi pertama, burung bangau ditambah perubahan ketinggian. Kenapa ditambah teman-teman? Karena dia posisinya lebih tinggi. Karena dia ada di daerah yang positif, maksudnya karena dia ada di daerah di atas permukaan laut, maka seperti yang kita sepakati kemarin, untuk daerah yang ada di atas permukaan laut bisa kita sebutkan sebagai daerah yang positif ya, karena di atas angka 0. Sementara daerah yang ada di bawah permukaan laut kita bisa sebut sebagai yang negatif karena dia ada di bawah 0. Nah, dalam soal ini posisi karena dia lebih tinggi dari posisi yang pertama, maka kita bisa tambahkan
mengetahui posisi yang terakhir. Maka kita bisa langsung saja posisi terakhir sama dengan 176 meter ditambah 329 meter. Hasilnya 505 meter. Nah, sudah selesai belum teman-teman? Ya, sudah ya. Karena kita sudah mendapatkan ketinggian terakhir burung bangau. Jangan lupa teman-teman, kita buat kesimpulan. Yaitu posisi terakhir burung berada pada ketinggian 505 meter. Gitu teman-teman. Untuk soal nomor 1. Contoh soal nomor 1, kita langsung ke contoh soal yang kedua. Mari kita lihat teman-teman. Ini sedikit berbeda dari yang pertama, tapi masih berkaitan dengan penentuan posisi suatu benda atau objek ya. Seekor ikan hiu terpantau berada pada posisi negatif 45 meter. Seekor burung pelikan terlihat pada ketinggian 28 meter. Berapakah selisih jarak ketinggian ikan hiu dan burung pelikan? Nah, yang ditanyakan bukan seperti yang nomor 1 teman-teman. Kali ini yang ditanyakan adalah selisih jarak ketinggian ikan hiu dan burung pelikan. Maka untuk memudahkan, sebaiknya teman-teman membuat gambarnya dulu teman-teman. Mohon maaf kalau Pak Eko tidak sempat membuatkan gambarnya, tapi akan lebih mudah buat teman-teman untuk bisa menjawab pertanyaan ini bila menjawab terlebih dahulu dengan menggambar diagramnya. Jadi menentukan di mana posisi ikan hiu, di mana posisi burung pelikan teman-teman. Karena di sini ada sedikit perbedaan dari yang nomor 1, di mana di sini disebutkan bahwa ada satu posisi yang berlainan. Berlainan apa? Berlainan posisi yang satu di atas permukaan laut karena dia nilainya positif, dan yang satu di bawah permukaan laut karena dia nilainya negatif. Nah, baik. Kita langsung saja ya, seperti biasa kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Yang pertama, posisi ikan hiu ada di minus 45 meter. Ada di mana teman-teman? Di atas permukaan laut atau di bawah permukaan laut? Ya betul, di bawah permukaan laut karena dia nilainya negatif ya. Atau kita bisa sebutkan ikan hiu berada di 45 meter di bawah permukaan laut. Ya teman-teman. Selanjutnya, posisi burung pelikan. Posisi burung pelikan ini ada pada ketinggian 28 meter. Kemudian ada lagi yang diketahui, tidak ada ya teman-teman. Maka kita bisa langsung ke yang ditanyakan. Yang ditanyakan apa? Selisih jarak ketinggian burung pelikan dan ikan hiu. Nah, karena yang ditanyakan selisih jarak ketinggian, teman-teman, maka kalau teman-teman menggambar, maka yang ditanyakan adalah jarak antara ikan hiu dan burung pelikan ini seberapa jauh, teman-teman. Itu dianggap ya, teman-teman, dianggap bahwa kedua hewan ini atau kedua benda ini ada di satu garis lurus. Kalau di kenyataan kan bisa jadi berbeda ya teman-teman, tidak mesti satu garis lurus. Kenapa? Untuk menyederhanakan permasalahan teman-teman,
supaya memudahkan untuk menghitung jaraknya. Nah, karena dianggap sebagai satu garis lurus ya, maksudnya kalau ditarik dari ikan hiu dan burung pelikan ini satu garis lurus yang tegak, tidak dipengaruhi oleh kemiringan dan seterusnya, maka kita bisa mencari jarak kedua benda ini atau kedua hewan ini. Caranya bagaimana? Ya tentu saja kalau kita buat gambarnya, maka burung pelikan ada di daerah yang positif, di atas 0, yaitu 28 meter. Maka sebaliknya untuk posisi ikan hiu, dia ada di bawah 0 karena dia negatif ya. Nah, tinggal dicari jarak kedua itu, atau kedua benda itu, atau kedua hewan itu berapa jauh. Secara sederhana kita bisa langsung saja menjumlahkan dari 0 ke 2, dari 45 ke 0 kan dia ada 45 meter. Kemudian dari 0 ke 28 ada 28. Tinggal jumlahkan saja. 5 ditambah 28. Namun, itu yang satu cara ya. Teman-teman bisa gunakan cara ini hasil dari teman-teman membuat gambar. Tapi bisa juga dengan cara yang lain teman-teman, yaitu karena kita sudah membuat notasi dalam bentuk positif negatif, maka selisih atau jarak kedua benda berdasarkan anggapan bahwa ini ada di satu garis bilangan yang lurus, satu garis bilangan yang sama, maka kita bisa tuliskan untuk mencari selisih jarak, kita tinggal kurangkan yang lebih tinggi atau yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil. Yang lebih besar yang mana teman-teman? 28 atau minus 45? Tentu saja 28 ya, karena 28 positif. Maka jawabnya ya, kita bisa lakukan dengan seperti ini, yaitu mengurangi posisi burung pelikan terhadap posisi ikan hiu ya, karena posisi burung pelikan lebih besar daripada posisi ikan hiu ya. Anggapannya, bukan anggapannya, karena memang secara notasi positif lebih besar dari negatif. Ya sudah, kita tinggal hitung saja di sini. Posisi burung pelikan kan ada di 28 meter, kemudian posisi ikan hiu ada di minus 45 atau negatif 45. Sehingga dalam kalimat matematikanya, 28 dikurangi negatif 45. Dikurangi dengan bilangan negatif sama saja dengan menjumlahkan dengan lawan bilangannya. Berarti 28 ditambah positif 45. Ya. Jadi berapa? 73. Kesimpulannya, jadi selisih jarak ketinggian antara burung pelikan dan ikan hiu sejauh 73 meter. Begitu teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman ketemu dengan soal untuk mencari selisih, cara mudahnya ada dua teman-teman, satu digambar, teman-teman buat posisinya ada di mana, kemudian tinggal hitung kedua benda itu, atau teman-teman buat seperti yang Pak Eko contohkan dengan mengurangkan posisi yang lebih besar terhadap posisi yang lebih kecil ya. Itu. Jadi ini untuk contoh yang kedua. Soal yang kedua, kesimpulan akhirnya dia ada jarak sejauh 73 meter. Begitu teman-teman. Bagaimana teman-teman? Soal nomor 2 tadi, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga ini sedikit berbeda ya dari nomor 1 dan nomor 2, tapi tetap ada kaitan langsung tentu saja ya dengan menentukan
posisi teman-teman. Kita lihat bagaimana soal yang akan kita bahas di nomor 3 ini. Pukul 08.00 diketahui kapal selam KRI 405 tengah berada pada kedalaman 240 meter. Lalu nahkoda melaporkan menjelang berlabuh akan menaikkan posisi kapal secara bertahap. Nahkoda melaporkan setiap 20 menit akan mengurangi kedalaman kapal selam sejauh 70 meter. Pada kedalaman berapakah kapal selam berada saat waktu menunjukkan pukul 09.00? Oke. Pertama tentu saja pahami dulu ya maksud dari kalimat-kalimatnya. Kalau perlu teman-teman boleh ya menggambar di mana posisi kapal itu, kemudian ceritanya akan seperti apa dari waktu ke waktu gitu kan. Nah, langsung ke dulu yang diketahui. Pertama, pukul 08.00 posisi kapal selam berada pada kedalaman 240 meter. Lalu apa lagi teman-teman? Ya betul, dia akan melakukan pengurangan kedalaman setiap 20 menit ya, karena akan berlabuh teman-teman. Berapa jauh pengurangannya? Setiap 20 menit yaitu 70 meter pengurangannya. Tidak ada lagi yang diketahui, maka kita langsung ke pertanyaan. Yang ditanyakan, kapal selam berada pada kedalaman berapa saat waktu menunjukkan pukul 09.00. Oke teman-teman, jadi ini ada kaitannya dengan posisi ya tentu saja. Kemudian yang kedua, posisinya berhubungan dengan waktu ya. Nah, kita yang pertama cari dulu perubahan waktunya ya teman-teman. Jadi dia karena waktunya berubah dan setiap rentang waktu itu posisi kedalamannya berubah, berarti kita cari dulu waktunya ya. Waktunya berapa lama maksudnya ya. Maka yang pertama kita tinggal cari dari jam 8 sampai jam 9 berapa lama ya. Tentu saja berapa? Iya, 1 jam teman-teman. Tinggal dikurangkan 09.00 dikurangi 08.00 yaitu 1 jam. 1 jam berapa menit teman-teman? Betul ya, 60 menit. Kita udah belajar satuan waktu ya di kelas berapa? Kelas 3 ya atau kelas 4? Nah, jadi waktunya selama 60 menit teman-teman. Nah, balik lagi ke soal. Selama itu di soal berapa lama dia mengalami pengurangan kedalaman? Betul, 20 menit. 20 menit itu dia mengurangi kedalaman sejauh 70 meter. Nah, kalau 60 menit berapa kali berubah tuh? Selama 60 menit itu berarti berapa kali 20 tuh? Ya, ada yang tahu bagaimana caranya? Betul teman-teman, yaitu tinggal membagi dari 60 dibagi 20 berapa kali gitu kan berubahnya. Betul, 3 kali. 3 kali dirubah. 1 kali perubahannya 70. Kalau 3 kali berapa? Betul, tinggal dikalikan. 3 dikali 70 teman-teman. Jadi perubahan kedalamannya tinggal dikalikan 3 dikali 70. Berapa? 210 ya. Nah, sehingga kita bisa mencari posisi kapal selam pada pukul 09.00 itu kan udah 3 kali ya. 20 pertama, 20 kedua, 20 ketiga itu semuanya di total 210. Sehingga untuk mengetahui posisi terakhir kapal selam pada pukul 09.00 ya kita tinggal kurangkan saja kedalaman mula-mula yang pada saat pukul 08.00 dikurangi kedalaman pada saat dia harus berubah sebanyak naik sejauh 210 meter gitu kan, ya tinggal dikurangkan, yaitu
Kedalaman terakhir sama dengan kedalaman awal 0800 dikurangi 210 meter. Yaitu berapa teman-teman? 240 dikurangi 210 meter. Sama dengan 30 meter. Jadi semakin ke sini semakin mendekati apa? Mendekati permukaan laut. Karena dia mau berlabuh teman-teman. Sandar ya ke dermaga. Sehingga bisa kita simpulkan pada pukul 09.00 kapal selam berada pada kedalaman 30 meter di bawah permukaan laut. Begitu teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan Pak Eko. Jadi intinya teman-teman, untuk menjawab soal yang tentang posisi ini dari nomor 1 sampai nomor 3, ada baiknya Pak Eko sarankan teman-teman, yang pertama tentu saja membaca dulu soalnya. Yang kedua, kalau teman-teman sudah memahami kalimatnya, teman-teman bisa buat dalam sebuah diagram untuk memudahkan. Ini posisinya di mana, kemudian harus bagaimana gitu kan, apa yang dicari dan seterusnya, sehingga teman-teman bisa lebih mudah dibantu oleh gambar tersebut untuk menjawab soal-soal ini. Oke teman-teman, itu untuk pembahasan soal bilangan bulat dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu tadi teman-teman contoh-contoh soal yang Pak Eko coba sedikit ulas dan bahas. Soal cerita ya teman-teman, yang berkait dengan menentukan posisi atau menentukan di mana, pada waktu jam berapa, kemudian ada posisi di mana, sudah Pak Eko bahas ya. Ada 3 soal teman-teman, dari soal yang paling sederhana dan soal yang mungkin ada harus kita cermati karena ada unsur kali bagi di situ. Nah, mudah-mudahan teman-teman semuanya tadi mengikuti ya, dan mudah-mudahan juga paham. Nah, teman-teman, tadi juga Pak Eko sudah sisipkan di masing-masing soal, di masing-masing soal pembahasan, Pak Eko sisipkan beberapa contoh atau beberapa soal latihan buat teman-teman kerjakan. Silahkan teman-teman coba kerjakan soal-soal itu. Mudah-mudahan semakin menambah pemahaman teman-teman untuk materi kita kali ini. Kalau sudah selesai, silahkan teman-teman serahkan ke MK-nya masing-masing ya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa Pak Eko sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Insya Allah kita jumpa lagi di pembelajaran matematika yang mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.